kali ini kita akan berbicara santai tentang gimana sih public speaking itu bisa mempengaruhi pola pikir atau cara berpikir orang banyak gitu. Oke, di kesempatan berbahagia ini telah hadir public speaking dan juga influencer asal Aceh khususnya yaitu Hidayati Rahma. Beliau adalah public speaking juga dan juga influencer. Dan kita akan berbicara seputar topik yang sangat menarik tentang public speaking intinya, dan juga gimana sih caranya public speaking bisa mempengaruhi pemikiran orang gitu. Oke, mungkin bisa first introduction dari Amar dulu. Oke, semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayati Rahma, biasa disapa Ama. Saya merupakan alumni dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Dan saat ini saya sedang melanjutkan studi magister saya di Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Syah Kuala. Kesibukan saya saat ini sebagai English teacher dan juga mengisi acara seminar ataupun workshop sebagai speaker dan juga MC dan moderator. Mungkin itu aja background singkat dari saya. Wow, sangat luar biasa sih. Dan juga WBA Indonesia sangat beruntung bisa bertukar pikiran atau bertukar ide tentang public speaking khususnya dengan Ama. Oke, mungkin Ama tentang public speaking ya. Dan juga kita kan tahu nih, ini adalah eranya di mana anak muda bisa jadi contoh gitu. Anak muda bisa menjadi role model gitu. Nah, kalau kita bicara tentang role model, tentu kita bisa bicara tentang public speaking. Nah 8 atau 75% anak muda sekarang itu kendala di public speaking. Mungkin Ama bisa jelaskan gimana sih cara bisa percaya diri itu, tentunya bisa percaya diri dan bisa menumbuhkan public speaking di diri mereka. Oke, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, mungkin kita bisa kupas dulu public speaking itu sendiri apa. Mungkin teman-teman yang join di sini udah mulai bertanya-tanya gimana sih public speaking, apa itu public speaking, dan juga kapan public speaking itu dipakai. Untuk pengantar singkatnya, public speaking itu bukan hanya tentang berbicara di depan umum ataupun berbicara di depan khalayak ramai, tetapi public speaking itu menurut Ama adalah seni untuk mengganti cara berpikir dan tindakan audiens, di mana public speaking ini nanti speaker bisa menyampaikan isi pikiran kepada orang lain sebagai audiens, dan audiens itu mampu terpengaruh dan bisa seperti istilah call to action. Jadi si speaker ini mengajak audiens setelah mendengarkan ceramahnya ataupun materinya bisa melakukan melalui tindakan-tindakan yang mereka ambil. Dan public speaking ini bukan hanya seperti berbicara panjang lebar mengajak seorang untuk berubah dan lain sebagainya, tetapi di sini perlu yang namanya teknik-teknik yang dapat menginspirasi, seperti nanti bagaimana cara si speaker ini mengolah kata untuk menggunakan vocabulary yang menarik, dan juga bagaimana menggunakan gesture, eye contact, dan lain sebagainya untuk menghasilkan public speaking yang bagus gitu. Mungkin gitu dulu ya untuk pengenalan public speakingnya. Nah, oke, sangat luar biasa Ama. Tapi ini ada satu hal menarik ketika menjelaskan tentang gimana sih cara menggunakan vocabulary di public speaking. Seringkali dalam praktek di lapangan bahwa seseorang yang ingin menggunakan public speaking terkendala dengan vocabulary gitu, atau terkendala dengan bahasa gitu. Nah, menurut Ama gimana sih cara simpel menumbuhkan bahasa supaya public speaking kita tidak belibet gitu? Oke. Kalau berbicara bagaimana kita mengasah public speaking itu dan dengan menggunakan vocabulary dasar, tentunya public speaking ini bukan hanya fokus di vocabulary ataupun kata. Jadi bagi Ama sendiri, Ama merangkumnya menjadi 5 poin utama yang Ama gunakan ketika Ama ingin berpublic speaking, baik itu presentasi di kampus ataupun lagi join event ataupun juga menyampaikan wawancara ataupun juga seperti live talk sekarang ini. Ama juga berlatih menggunakan 5 poin yang tadi. Yang pertama itu ada understand your voice. Sebelum kita memilih kata-kata, kita juga harus mengetahui dulu, dapat mengontrol nada, kecepatan, intonasi, karena suara yang terlatih akan menjadikan kita lebih untuk meyakini audiens.
bagaimana kita meyakini audiens jika kita sendiri tidak yakin dengan voice yang kita gunakan. Jadi di situ nanti ada yang namanya smile voice gitu kan. Jadi untuk berbicara itu kita harus selalu tersenyum sehingga audiens dapat menikmati apa yang kita sampaikan, sehingga vocabulary pun yang kita gunakan itu akan terucap dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan manfaatkan pause, di mana pause is very powerful in public speaking. Karena saat speaker berhenti, itu misalnya kita lagi panjang ngomong seperti ini, kita berhenti sejenak, itu selain untuk memberikan kesempatan bagi audiens untuk mengambil tindakan memahami, bagi speaker juga ini sangat berguna bagaimana otak kita mengolah vocabulary yang lain, menyambungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain sehingga terdengar jelas di audiens. Selanjutnya yang ketiga itu ada simple yet impactful, di mana lagi-lagi public speaking ini bukan sebanyak-banyaknya omongan yang dihasilkan, tetapi bagaimana cara kita untuk menyampaikan dengan jelas dan spesifik. Dan kita harus terus berlatih untuk menggunakan kata-kata tersebut. Dan yang keempat itu adalah maximize your gesture. Ini sangat berhubungan dengan vocabulary yang tadi. Kenapa? Ketika kita udah maximize gesture kita, eye contact kita udah memaksimalkan bagaimana cara kita bergerak, bagaimana kita fokus dengan kata-kata itu, kita juga bisa mengasah vocabulary kita. Dan yang terakhir adalah practice like it's real. Kenapa? Ini juga untuk menggain lagi vocabulary kita. Kita bisa berlatih di depan cermin, kita bisa berlatih di depan di tempat forum-forum seperti kelas dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang pun Ama masih berlatih, di mana Ama berlatih untuk mengurangi kata bahkan tadi aja Ama udah mengulangi kata-kata itu ada berapa kali. Itu filler word itu masih membuat saya bingung bagaimana saya harus terus belajar, makanya perlu practice it's real. Jadi itu 5 poin utama untuk kita bisa memaksimalkan public speaking gitu. Ya, dan 5 poin itu sangat bermanfaat sih kalau misalnya kita latih terus, atau khususnya ke public speaking kita latih terus itu. Nah, tapi yang jadi big problem sekarang yang kayak Ama singgung tadi poin kelima, bahwa ketika kita sudah menjadi public speaker pun masih ada kata atau kata maksudnya atau a gitu, itu. Jadi menurut Ama sendiri yang Ama terapkan sekarang gimana sih cara mengurangi kata-kata tersebut atau missing word gitu? Jadi kalau Ama sendiri, lagi-lagi Ama terus mengasah poin yang kelima tadi, yaitu practice. Bagaimana kita sering membaca, misalnya mengolah kosakata baru, dan juga sering menonton video-video yang terkait dengan public speaking. Karena semakin kita berlatih, kita makin banyak vocab-vocab yang kita dapatkan. Jujur saja, untuk pengalaman Ama sedikit ketika di awal-awal terjun ke dunia public speaking ini, dulu waktu SD ya, sedikit bercerita. Waktu SD itu Ama pernah mewakili sekolah untuk ikut lomba pidato di Kabupaten Aceh Barat. Dan saat itu masih kelas 4 SD, masih terhitung masih bocil ya untuk berani speak. Dan waktu itu Ama nggak menang. Itu pernah kecewa, mungkin public speaking Ama di situ masih kita bocil untuk ngafal teks yang dikasih sama guru. Kamu nanti gunain pantun ini ya, dan saya menghafal di waktu itu. Dan saya improve ketika sekolah MSen dan juga di MAN, alhamdulillah sedikit demi sedikit dengan saya improve, jangan menghafal lagi, tetapi saya kuasai vocab yang banyak dan akhirnya juara gitu. Jadi itu kita juga belajar dari kesalahan kita, dari kegagalan kita. Kenapa kita gagal? Berarti masih ada space yang belum terisi. Jadi kita berlatih, banyakin baca buku, nonton video-video public speaking, hadiri workshop, ikut menyaksikan bagaimana orang berbicara. Dengan kita mengikuti hal-hal seperti itu, kita akan terbiasa melihat, oh dia berarti waktu ngomong matanya tuh tertuju pada audiens. Gerakan tangannya tuh nggak selalu gini, beda. Berarti ketika dia bilang, oh gini ya, ada tertata kalimat yang diucapkan gitu. Dan lagi-lagi, public speaking ini kan bukan hal yang mudah, nggak instan. Public speaking ini bukan hal yang mudah seperti kita merebus mie jadi mie, enggak. Public speaking ini ibarat kita speaker itu seperti gelas kaca. Jika kita isi sedikit demi sedikit dengan vocabulary, dengan gesture, dengan latihan eyes contact-nya, dengan latihan bagaimana mengolah kosakata menjadi kalimat, itu bakalan penuh gelas kaca tersebut, sehingga terbentuklah. Bahkan bisa kita lihat public speaker yang udah terkenal pun masih ada sekali-sekali filler word yang mereka gunakan. Makanya kita perlu latihan. Practice make perfect is for me. Thank you. Practice make perfect ya. Kan kayak saya setuju juga apa yang Ama katakan tadi, bahwa kita
ambil contoh lagi nih kan, salah satu public speaker, satu CEO muda kayak CEO Gojek, CEO Traveloka, itu kan dia kan jadi CEO karena bisa public speaking gitu kan, bisa meyakinkan orang banyak bahwa produk ini loh yang lebih lebih mantap, lebih wow gitu. Karena gimana sih cara mengirimkan produk itu kalau kita nggak bisa public speaking. Nah, ini yang kita masuk sekarang. Gimana cara public speaking bisa mengubah cara berpikir orang. Nah, menurut Ahmad sendiri, gimana caranya nih? Oke, berbicara tentang topik kita pada hari ini ya, seni public speaking yang mengubah cara orang berpikir. Ini mungkin menarik bagi saya sendiri karena saya juga lagi mengulik ilmu terkait ini, bagaimana ketika speak itu saya bisa menginspirasi banyak orang, bisa mengambil poin-poin dan bisa untuk diaksikan ke dunia nyata. Jadi untuk materi ini saya sempat baca referensi dari buku Aristoteles nih, seorang filsuf Yunani kuno yang sangat terkenal di dunia public speaking. Jadi saya mengutip di dalam bukunya itu ada 3 konsep, 3 elemen yang dipadukan untuk menghasilkan komunikasi public speaking yang bagus. Itu dirangkum menjadi 3 hal, yaitu triad rhetorica. Yang pertama itu ada ethos, yang kedua pathos, dan yang ketiga logos. Yang pertama kita kulik dulu nih ethos. Apa sih ethos itu sebenarnya? Ethos itu adalah kredibilitas, yaitu konsep di mana audiens lebih cenderung percaya terhadap pengalaman ataupun apa yang disampaikan oleh speaker ini sesuai dengan backgroundnya. Jadi audiens akan terpengaruh pola pikirnya jika disampaikan oleh speaker yang berkaitan dengan bidangnya. Misalnya lagi-lagi seorang guru bahasa Inggris yang menyampaikan ceramah ataupun pidato singkat di upacara hari Senin terkait pentingnya belajar grammar ketika belajar bahasa Inggris. Murid-murid akan lebih percaya dan akan lebih terstruktur mendengarkan materi itu dibandingkan seorang guru matematika yang menjelaskan bahwa grammar itu penting dalam dunia matematika. Pasti kita sendiri juga, apa sih beliau, apa sih kita nih lagi ini nggak nyambung ini nih, kita akan mudah terpengaruh. Tetapi apabila seorang ahli tersebut yang menyampaikan, pasti kita fokus menyimak sampai kita mendapat materinya dan kita sampaikan di lingkungan kita kembali. Kemudian yang kedua itu ada pathos. Pathos itu dimana seni public speaking yang berhubungan dengan emosi, dimana ini bisa mempengaruhi emosi pembicara yang dapat mempengaruhi audiens. Di sini pembicara dapat mengaitkan dengan pengalaman pribadi, kemudian bahasa yang dipengaruhi oleh gestur juga. Bagaimana mimik wajahnya, misalnya nih audiens lagi menyampaikan materi yang bahagia. Pasti audiens membutuhkan speaker yang cheerful. Nggak mungkin kan si audiens ini melihat si speaker dengan menangis menyampaikan kabar bahagia. Misalnya dalam kegiatan kampanye politik yang udah berlalu, kita melihat politisi dengan menggunakan kesempatan orasinya dengan suara yang bergebu-gebu menyampaikan bahwa inilah yang akan dilaksanakan beliau nantinya ketika 5 tahun ke depan dan lain sebagainya. Dengan semangat, wajah yang ekspresif, itu meyakinkan masyarakat gitu. Dan itu sangat perlu dalam public speaking. Kemudian yang terakhir ada logos, di mana logika. Hal ini membantu juga audiens untuk memahami pesan melalui logis dalam pikirannya. Nggak mungkin kan, misalnya kita lagi dihadapkan dengan klien, kita sedang mempromosikan produk skincare kah, produk apa gitu. Jadi kalau tidak ada bukti, tidak ada grafiknya, tidak ada fakta yang ditemukan terhadap skincare tersebut, pasti orang-orang tidak akan membeli produk itu. Jadi dalam hal public speaking itu, kita sangat dipengaruhi oleh 3 hal itu yang dikatakan oleh Aristoteles itu. Yang ada ethos, pathos, dan logos itu akan menghasilkan public speaking yang sangat baik bagi speaker dan juga berpengaruh bagi audiens untuk mengolah pola pikirnya. Fokus pada perspektif audiens itu adalah hal yang harus dikuasai oleh seorang speaker, di mana jika public speaker itu menggunakan logika, data, dan serta emosi yang bagus, pasti itu akan mempengaruhi audiens. Bayangkan saja, jika 3 hal itu tidak baik digunakan, tidak baik diolah oleh seorang speaker, pasti audiensnya boring. Pasti audiensnya ngantuk, pasti audiensnya sibuk cek handphone dan lain sebagainya. Tetapi jika ketiga hal itu ada di dalam public speaking, semuanya akan tercapai. Mungkin gitu yang bisa kita ini. Ya, sangat luar biasa nih. Jadi yang 3 faktor itu harus dimiliki oleh audiens ya. 3 faktor yang dibilang oleh Aristoteles itu harus wajib dimiliki oleh audiens supaya bisa kita meyakinkan audiens dengan cara pola pikir kita. Oke, mungkin contoh dari Ahmad sendiri. Ahmad gimana sih menerapkan 3 faktor itu? Jadi sebelum kita memulai
public speaking itu misalnya di kampus ya, yang sangat dasar dulu di kampus ketika presentasi. Misalnya pernah kita mendapat materi itu tentang personal branding misalnya. Untuk mengaitkan ketiga hal itu, ethos, pathos, dan logos, yang pertama kita research dulu materinya. Apa sih personal branding itu? Bagaimana sih cara orang meningkatkan personal brandingnya? Di research dulu. Kemudian ketika menyampaikannya kita harus cheerful dong tentunya. Kita harus menyampaikan, raitkan dengan pengalaman kita. Apa yang menjadi dampak baiknya ketika orang untuk meningkatkan personal branding itu seperti apa? Kemudian juga logika kita. Nanti hal-hal yang kita sampaikan ini akan berdampak nggak ke audiensnya? Kita harus cari bukti-bukti. Kita harus mencari eksperimen-eksperimen orang dahulu. Ketika orang bertanya, kita ada materinya. Dan ketika orang-orang ngapain sih dia ngomong terus panjang lebar, tentu panjang lebar nggak ada arahnya, itu juga tidak bagus untuk kita terapkan di public speaking. Mungkin itu ama research dulu, kemudian ama saring-saring materinya, dan kemudian baru dipraktikkan. Ya, ya. Jadi gitu, misalnya kayak contoh amat tadi, saya sih pernah mengalami juga ketika kita dikontak oleh panitia bahwa kita harus membawa materi ini pada saat conference atau pada saat seminar-seminar di event-event kampus atau sekolah. Sebelum itu kita sharing dulu atau kita research dulu tentang tema itu. Contoh kayak tema gimana sih cara menumbuhkan personal branding di anak muda. Terus seminggu itu kita riset dulu dan juga kita sharing dulu, terus baru kita tampilkan apa yang udah kita sharing gitu. Itu sangat bermanfaat sekali sih menurut saya kayak gitu. Saya sangat setuju sama Ama gitu. Oke, Ama, mungkin ini pesan terakhir atau pesan sebelum kita menutupi pembicaraan singkat kita yang sangat luar biasa ini. Apa sih pesan Ama untuk anak muda khususnya yang ingin mematangkan atau belajar public speaking? Oke, mungkin pesan singkat atau closing statement ya dari Ama. Nggak terasa kita udah 20 menit membersamai talk show singkat ini, pod live kita. Jadi untuk belajar public speaking itu sangatlah penting untuk teman-teman semuanya, karena dunia sekarang apa-apa kita membutuhkan skill public speaking. Semua orang bisa bicara, tetapi tidak semua orang bisa berbicara di depan umum. Semua orang punya ide, tetapi tidak semua orang mempunyai kemampuan ataupun kesempatan untuk memaparkan ide di depan umum. Jadi teman-teman semuanya, public speaking bukan sekedar berbicara, tetapi seni untuk menggerakkan hati, mengubah pikiran, dan menciptakan perubahan. Dengan membangun kredibilitas, menyentuh emosi, dan menyampaikan pesan yang logis, kata-kata yang disampaikan akan menjadi alat untuk menginspirasi dunia. Ingat teman-teman semuanya, setiap pesan yang tulus memiliki kekuatan untuk mengubah seseorang untuk melihat dunia. So, like speaking for inspiring, because everyone have their own statement to change the world. Saya Hidayati Rahmah, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa. Luar biasa ini. Saya terima kasih banyak Hidayati Rahmah telah meluangkan waktunya yang sangat luar biasa ini. Dengan live ini kita bisa tahu gimana sih cara seni public speaking supaya bisa menggerakkan pikiran orang banyak. Karena kayak saya ambil satu kutipan dari Panji Pragiwaksono bahwa bicara itu bukan bicara saja, tapi bicara itu ada seninya gitu. Nah, itu sangat luar biasa sekali itu. Dan terima kasih banyak Hidayati Rahmah, terima kasih semua audiens. Sampai jumpa lagi di Pod Live selanjutnya. Assalamualaikum. Salam.